Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Alia Mufida, NIM 2311354494 dari Prodi PPG PGSD kelas B. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai mengulas asesmen di ruang kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Asesmen yang saya ulas adalah asesmen sumatif berbentuk tes tertulis dengan 7 tujuan pembelajaran serta 12 materi ajar yang saya lampirkan berikut ini. Asesmen yang saya ulas merupakan asesmen tengah semester pada semester 2 fase B kelas 4 SD Model Sleman. Berdasarkan asesmen sumatif tertulis yang saya ulas tersebut, saya menemukan bahwa asesmen tersebut adalah satu asesmen yang digunakan untuk semua peserta didik yang tentunya memiliki kemampuan serta pemahaman yang berbeda. Jadi seluruh peserta didik mendapatkan soal yang sama dengan pemahaman mereka yang tentunya tidak sama. Jadi saya di sini akan menyempurnakan asesmen tersebut berdasarkan tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik dan berdasarkan profil peserta didik kelas 4A, yakni mereka menyukai kegiatan secara yang membuat mereka dapat aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk menyempurnakan asesmen, saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 dengan peserta didik dengan tingkatan pemahaman yang mahir, kemudian kelompok 2 yaitu peserta didik dengan tingkat pemahaman yang sedang, serta kelompok 3 yaitu peserta didik dengan tingkat pemahaman yang membutuhkan bantuan atau bimbingan dari guru. Jadi peserta didik kelas 4A dibagikan menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuannya. Kemudian mereka dibagikan tugas yang berbeda mengacu kepada kemampuannya. Untuk peserta didik kelompok 1 dengan peserta didik yang memiliki tingkat pemahaman yang mahir, mereka melaksanakan kegiatan yaitu mengenal, mengidentifikasi, serta menghargai identitas diri dan lingkungan tempat tinggal dalam tingkatan yang tinggi, serta menunjukkan sikap bangga dengan bekerja sama dalam melestarikan keragaman budaya dengan tingkat yang tinggi. Untuk kelompok 2 atau kelompok sedang, kegiatan yang mereka laksanakan adalah mengenal, mengidentifikasi, serta menghargai identitas diri dan lingkungan tempat tinggal dengan tingkatan yang sedang, serta menunjukkan sikap bangga terhadap keragaman budaya Indonesia dengan tingkatan yang sedang. Untuk kelompok 3 atau kelompok yang membutuhkan bimbingan, kegiatan yang dilaksanakan adalah mengenal, mengidentifikasi, serta menghargai identitas diri dengan menunjukkan sikap bangga dan bekerja sama terhadap melestarikan keragaman budaya dengan tingkatan yang rendah. Jadi selain melaksanakan asesmen dalam bentuk tes tertulis untuk kelas 4A ini, saya akan memberikan tugas yaitu sesuai dengan tingkat pemahaman mereka yang berbeda-beda. Untuk kelompok 1 disesuaikan dengan teaching at the right level serta culturally responsive teaching, yaitu kegiatannya adalah melakukan diskusi secara bebas. Mereka dapat berdiskusi sesuai dengan pemahaman mereka yang telah dapat berdiskusi dengan sangat sedikit bantuan dari guru. Mereka dapat merancang kegiatan dengan tema melestarikan keragaman budaya. Saat peserta didik merancang kegiatan tersebut, mereka merancangnya berdasarkan pengetahuan yang telah mereka peroleh sebelumnya selama mendapatkan pembelajaran. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan pada hari terakhir penilaian tengah semester, sehingga peserta didik diperbolehkan untuk membawa berbagai alat peraga seperti baju adat, makanan khas, serta alat peraga lainnya yang mendukung. Selanjutnya untuk kelompok 2 juga berdasarkan teaching at the right level serta culturally responsive teaching. Namun di kelompok 2 ini masih diberi bimbingan oleh guru untuk melakukan diskusi untuk melaksanakan kegiatan dengan tema budaya di lingkunganku. Untuk kelompok 2 ini peserta didik melaksanakan kegiatan dengan arahan dan bimbingan dari guru, yaitu menghias meja kelas, kemudian
mereka dapat membuat kegiatan dengan tema budaya di lingkunganku. Mereka juga dapat membawa berbagai alat peraga seperti makanan khas, pakaian adat, serta alat peraga lainnya yang mendukung. Untuk kelompok 3 dengan tingkat pemahaman yang rendah, guru betul-betul melakukan pembimbingan dan arahan pada kegiatan yang mereka lakukan, mulai dari diskusi, melaksanakan kegiatan, yakni saya membuat kegiatan untuk mereka agar dapat membuat papan tulis yang dihias kemudian ditempel dengan berbagai gambar atau alat peraga. Mereka juga dapat menggunakan alat peraga seperti pakaian adat, makanan khas, serta alat peraga lainnya yang mendukung. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah peserta didik di kelas 4A ini sangat menyukai kegiatan yang membuat mereka aktif dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi menurut saya untuk asesmen sumatifnya perlu dilaksanakan asesmen tambahan, yaitu melakukan kegiatan yang berbasis proyek. Karena jika hanya melakukan asesmen berupa tes tertulis dengan soal yang sama, hal itu belum sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, karena tentunya mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.